Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan semangat untuk belajar, untuk menambah ilmu pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam belajar pada kesempatan hari ini dan diberikan kemudahan di dalam mencerna pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembelajaran pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Mempelajari pengelolaan bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang K3 untuk pengelolaan B3. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat. Khususnya ini dipelajari atau ini dijelaskan di pasal 24 sampai 27. Bagaimana penanggulangan kecelakaannya? Yaitu yang pertama, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib, nah di sini setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 itu wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3. Jadi yang pertama itu bagi kalian yang kerja di laboratorium nantinya, nah atau ya bagi kalian yang bekerja di laboratorium atau menggunakan D3 di rumah juga bisa ya, seperti baygon tadi, atau ya senyawa-senyawa yang berbahaya dan beracun, itu wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat akibat B3. Kecelakaan ini misalnya apa ya? Misalnya terminum oleh adik kalian yang masih kecil atau anak kalian yang masih kecil. Nah, ini wajib ditanggulangi. Yang kedua, langkah-langkahnya bagaimana? Di sini dijelaskan dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3. Khususnya ya, kecelakaan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3, maka kita semua tanpa terkecuali, karena di rumah kita pasti ada B3, itu melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Ada 4 langkah di sini. Untuk pertama adalah mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan. Nah, kalau yang ini tadi kan yang awal ini adalah menanggulangi dulu terlebih dahulu. Ya, ini menanggulangi atau sebelum terjadinya kecelakaan. Itu yang dilakukan adalah tanggulangi dulu terlebih dahulu. Bisa disimpan dan segala macam. Yang kedua, bila ini sudah terjadi kecelakaan atau dalam keadaan darurat, misalnya tadi terminum oleh seseorang atau tertumpah B3-nya, maka yang pertama itu adalah mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Diisolasi terlebih dahulu, jangan sampai orang lain juga terkena paparan B3 tersebut. Yang kedua adalah menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan. Nah, ini juga kita harus menanggulangi kecelakaannya itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah melaporkan, yang nomor 2 ini bila terjadi pada di perusahaan atau industri ya. Biasanya mereka sudah ada prosedur-prosedur tetapnya untuk penanggulangan kecelakaan. Nah, itu harus dilakukan. Nah, yang ketiga itu adalah melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten setempat. Nah, setelah kita menanggulangi kecelakaan tersebut, langsung misalnya menanggulanginya itu adalah kita langsung membawa korbannya, misalnya yang terminum tadi atau terkena paparan, langsung kita bawa ke rumah sakit, lalu lokasinya kita buat isolasi supaya orang tidak masuk ke sana dan terpapar juga dengan B3 tersebut. Yang selanjutnya adalah kita laporkan kecelakaan atau keadaan darurat tersebut kepada aparat pemerintah kota setempat. Ini berdasarkan
peraturan nomor 74 ini. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi keadaan. Ini adalah yang terakhir. Karena tadi kita sudah mengisolasi. Nah, yang kedua juga kita memberikan informasi ke masyarakat bahwa terjadi paparan nih. Terjadi tumpahan B3. Tumpahan B3 yang bisa membuat masyarakat ya terpapar juga akibat B3 tersebut. Akhirnya ya kita berikan bantuan, informasi kepada masyarakat, bantuan dan evakuasi mereka untuk jauh dari lokasi tersebut. Nah, sedangkan kewajiban aparatur pemerintah di sini disebutkan bahwa aparat pemerintah kabupaten atau kota setempat setelah menerima laporan, jadi ketika dia menerima laporan bahwa terjadi tumpahan B3 atau terjadi eksiden akibat B3, maka di sini wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Jadi di sini wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Jadi aparat pemerintah itu langsung sigap untuk mengambil langkah-langkah apa nih yang bisa mereka berikan, mereka bantu untuk menanggulangi keperluan yang terjadi. Nah, sedangkan kewajiban yang dimaksud dari sini, apa sih kewajiban yang dimaksud? Kewajiban yang dimaksud tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3, yaitu pertama mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat dan atau memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar yang diakibatkan oleh B3. Jadi yang pertama itu bagi suatu perusahaan, misalnya perusahaan A menumpahkan limbahnya ke lingkungan. Akhirnya lingkungan setempat, misalnya ya, kasus yang baru ini adalah Pertamina misalnya, Pertamina kebakaran, sehingga kebakaran ini menimbulkan kecelakaan yang besar. Kecelakaan minyak termasuk B3 kan, minyak masuk B3 yang akhirnya merebes ke tanah, akhirnya akan merusak air tanah. Nah, akibat ini maka si perusahaan mengganti rugi kecelakaannya kepada masyarakat tadi yang terkena paparan B3 ini. Yang kedua, selain mengganti rugi, mereka juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan sekitar yang rusak itu. Nah, lalu bagaimana tentang pengawasan dan pelaporan? Bagaimana pengawasan dan pelaporan B3 ini akan kita bahas lebih lanjut di pembelajaran berikutnya atau di video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.